Jangan lupa subscribe, like, and share. Baik jamaah sekalian, mari kita lihat di sini. Pujian itu dibagi menjadi 4. Nah, ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, puji qadim bagi qadim, yakni puji Allah terhadap dirinya. Ini kita tambah nih ya, istilah tauhid. Ayo, kalau disebut qadim berarti siapa? Allah. Kalau disebut hadis, makhluk. Qadim itu apa? Sifatnya qidam, yang wujudnya tidak ada awal. Itu Allah. Adapun hadis kita ini ada awal, ada akhir. Ini bandingkan. Kalau qadim berarti Allah, yang wujud tidak ada awal. Adapun hadis kita ini. Jadi jamaah, saya sampaikan nanti saya menjelaskan tauhid. Kalau saya sebut hadis berarti makhluk manusia. Ya, tapi kalau dibilang qadim, Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama dulu kita bahas nih. Yang pertama, puji qadim bagi qadim, yakni puji Allah terhadap dirinya. Bolehkah Allah memuji dirinya? Bolehlah, Pak. Dia menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Setelah ada ditambah lagi nikmat yang menyertai kita hidup ini sampai kita meninggal nanti. Jadi tak putus nikmat kita ini. Jadi wajiblah Allah memuji dirinya karena nikmatnya begitu banyak diberikan kepada kita. Mana pujian Allah? Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang muji siapa tu? Itu kan kalam Allah. Berarti Allah memuji dirinya sendiri. Wajar, ya, wajar Allah memuji dirinya. Sebagaimana munajat dari Nabi SAW. Subhanaka la usi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsi. Maha suci engkau ya Allah, aku tak bisa menghinggakan pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi wajar kalau Allah memuji dirinya. Kita masuk yang kedua. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Berarti puji Allah kepada makhluk, terutama kepada utusannya para nabi, termasuklah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhkur fi kitab Ibrahim innahu siddiqan nabiyya. Allah muji Nabi Ibrahim. Lihatlah Nabi Ibrahim, dia seorang nabi yang siddiq, yang benar kata Allah. Banyak pujian Allah kepada para nabi. Nah, termasuklah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai akhlak yang begitu agung. Allah puji nabinya. Sahabat dipuji tak? Dipuji sama Allah. Mana pujiannya? Kuntum ukhrijat linnas. Kuntum khaira ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kau sebaik-baik umat yang dikeluarkan kata Allah. Siapa tu? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran. Jadi ciri-ciri umat terbaik, dia senang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi hati-hati jamaah, kalau ada kelompok yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar, jangan dibenci ya. Ingat tu, dia dipuji Allah, masa kita benci pula? Kalau tak mampu amar ma'ruf nahi munkar, tak masalah. Allah tak tuntut kepada kita. Tetapi yang mampu melakukannya, pujilah dia, sokonglah dia, minimal dengan hati kita. Dan jangan membenci. Apa sebab? Kualat. Kerana dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas ni ya, tak boleh tak. Itu Al-Quran yang bilang. Kalau ada umatku mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, ayo, aku puji dia kata Allah. Hati-hati jangan kau membenci dia. Jadi siapapun yang berbuat kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk yang ketiga. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Puji makhluk kepada Allah. Wajarlah. Ayo,
Tak habis makan, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Mata bisa melihat dengan jelas, alhamdulillah. Pendengaran sehat, alhamdulillah. Tangan bisa menggenggam, alhamdulillah. Kaki bisa melangkah ke masjid. Oh, kau dapat semuanya. Kita banyak-banyak memuji Allah. Kata Ibnu Qayyim Al-Zawji, satu hari nikmat Allah yang bisa aku hitung, kata dia. Yang bisa aku hitung 124.000, itu yang mampu aku hitung, kata dia. Satu hari nikmat Allah Subhanahu wa taala seperti jumlah para nabi pula. Ya, jadi nikmat Allah begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tak mampu kita menghinggakan hitungan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi pujilah Allah. Bangun tidur, puji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jangan tak pakai lagi doa tu, Pak. Itu tadi kita terima kasih. Malam kita dimatikan, pagi dikembalikan ruh kita. Masya Allah. Kita mau tidur apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Tidur mati, Pak. Ruh kita di mana? Dalam genggaman Allah. Pagi-pagi segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikannya. Wa ilaihin nusyur, dan kepada kita kembali. Kalau Allah tahan ruh kita, Pak, gimana? Ramai orang takziah. Ya, ramai orang takziah. Banyak orang meninggal tempat tidur. Bangun pagi habis dah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo, jangan sampai tak hafal doa tu. Itu doa terima kasih sama Allah, roh dikembalikan waktu pagi. Ya, jangan sampai lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita habis buang hajat, ada juga bacanya tahmid puji Allah. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit. Alhamdulillah sehat kita dan beri keafiatan. Jadi kalau seandainya penyakit datang, Pak, tak bisa buang air kecil, tak bisa buang air besar. Aduh, konsulat mahal ongkosnya, Pak. Pernahkah kita bersyukur kepada Allah? Kau dapat, pujilah Allah. Nikmatnya begitu banyak. Apapun keadaan kita. Nah, sekarang masuk yang keempat. Yang keempat ni yang terakhir. Ya, puji hadis bagi hadis, yakni puji kita terhadap sesama. Boleh tak kita ini memuji satu dengan yang lain? Ini pertanyaan besar nih, Pak. Ya, jawabannya boleh iya, boleh tidak. Saya memuji siapapun di sini boleh. Bisa juga tidak boleh. Alasannya apa? Ini saya bacakan sedikit hadis tulis tangan, ya. Nabi SAW melihat seseorang memuji orang lain. Ya. Apa kata Nabi kepada orang yang memuji? Waihak, kata Nabi, celaka kau, kata Rasulullah. Qata'ata unuqa sahibak, kau telah memenggal leher saudaramu. Nabi ulang 3 kali. Celaka kau, kata Rasulullah, kau telah memenggal leher saudaramu. Hadis yang lain, Nabi melihat seseorang memuji orang lain, lemparkan debu ke wajahnya, kata Rasulullah. Tak senang Nabi. Kenapa dilarang? Dikarenakan orang yang dipuji, maaf, dia lupa dengan kondisi dirinya, seolah-olah nikmat yang dipuji itu milik dia, maka dia menjadi senang. Hati-hati kalau orang memuji orang lain, yang dipuji senang, kita telah memenggal lehernya. Dia lupa dengan dirinya. Seandainya saya dipuji orang alim, saya senang. Orang itu telah memenggal leher saya sudah. Saya tak sadar ilmu itu nikmat dari mana datang. Jadi yang dilarang, kalau kita memuji orang, orang itu merasa besar diri dengan pujian tersebut dan dia senang, itu yang tak boleh. Ya, hati-hati muji orang lain. Di Pontianak ini senang gak orang muji itu? Di lambung-lambungnya, Pak. Setelah itu sebenarnya dalam pujian itu ada hinaan di situ. Ya, ada hinaan untuk kita itu. Maka jangan senang dipuji.
Orang mukmin kalau dipuji risih dapat, gelisah. Ya, kenapa? Kau memuji sesuatu yang tak kumiliki, maka dia gelisah. Nah, sekarang yang kedua, boleh memuji seseorang dengan alasan satu saja. Orang yang dipuji itu orang mukmin dan dia tidak besar dirinya dan dia menyadari bahwasanya nikmat kelebihan yang ada pada dirinya hanya milik Allah. Contohnya siapa? Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Bakar. Karena Abu Bakar kan ketakutan dalam gua Thur waktu hijrah itu, masuk dalam gua, gelisah Abu Bakar. Apa kata Nabi bilang? Ya Abu Bakar, tidak ada orang berdua kecuali yang ketiganya Allah. Kira-kira senang tak hati Abu Bakar? Dia berdua dengan Rasulullah dalam keadaan gelisah, tapi Nabi berkata, kita berdua, yang ketiga Allah ya Abu Bakar. Mulianya Abu Bakar diangkat oleh Nabi SAW bersama dengan Allah. Yang kedua, Nabi bilang dengan Abu Bakar, nanti umatku di hari kiamat, kata Rasulullah, ya Abu Bakar, ada di antara mereka VIP ini. Nah, 8 pintu surga bebas dia masuk. Mau pilih yang mana saja boleh. Nah, jadi kalau ada orang bertanya, berapa pintu surga Pak? 8. Ingat ya, jangan 7. 7 itu tingkatan surga, tapi pintunya ada 8. Nanti umatku ada yang masuk bebas, dia memilih dari pintu mana yang dia mau. Abu Bakar terkejut. Adakah di antara umatmu seperti itu ya Rasulullah? Ada. Dan aku berharap salah satunya engkau ya Abu Bakar. Masya Allah. Bangga ke Abu Bakar? Besar diri kan? Tidak. Nabi memuji Abu Bakar itu hak. Berarti pertama berita gembira, masuk surga. Yang kedua plus lagi, bebas boleh masuk dari pintu yang mana. Tapi Abu Bakar tak besar diri. Apa sebab? Dia sudah belajar dengan Nabi Muhammad SAW tentang ilmu tauhid. Nikmat itu bukan milik kita, milik Allah. Selesai sudah, tak bisa lagi sombong. Umar juga begitu. Aku masuk ke surga ya Umar. Aku masuk gedung-gedung begitu indah. Ada satu gedung aku terkagum-kagum. Kemudian aku bertanya, siapa pemilik gedung ini? Kata penjaga gedung, ini milik Umar. Aku tak jadi masuk. Aku takut Umar cemburu dengan aku, kata Rasulullah. Umar mendengar cerita Nabi, menangis Umar, terseguk-seguk Umar. Ya Rasulullah, apakah aku bisa cemburu dengan kau? Itulah namanya adab Pak. Masuk rumah tu harus ada izin dari yang punya. Umar sudah punya surga, Nabi tak berani masuk, belum dapat izin dari Umar. Bangga ke Umar? Tidak. Nabi menyebutkan kepada Umar, Umar sudah paham betul dan dia tidak bisa sombong kerana belajar dengan Nabi Muhammad SAW. Ada lagi hadis yang lain tentang Umar ni Pak. Kata Nabi bilang, Umar ni kan depan-depan Umar, depan-depan sahabat. Umar ni kalau berjalan satu jalan berpapasan dengan setan, setan cari jalan lain, kata Rasulullah. Masya Allah Pak. Jadi kalau ada Umar di masjid ini, aman kita ni Pak, salat ni Pak. Ya, tidak ada was-was kita. Makanya perlu orang seperti itu. Umar tu wali Allah, bukan sahabat lagi, wali dia. Kalau dia berjamaah dengan kita ini, khusyuk kita ibadah. Kenapa? Ini orang ditakuti syaitan. Bangga ke Umar? Tidak. Dia sudah paham. Jadi memuji boleh. Bahkan sahabat yang lain seperti Bilal bin Rabah juga begitu. Kembali dari Isra Mi'raj, Nabi ngomong dengan Bilal, Bilal, apa amalanmu? Ada apa ya Rasulullah? Laqad sami'tu na'laika fil jannah. Aku telah mendengar bunyi sandalmu dalam surga, kata Rasulullah. Oh, ini pujian luar biasa mah. Bilal belum masuk surga, sandal sudah masuk. Masya Allah, sandal kita di luar apa macam mana? Tak aman malah. Ini Bilal Pak, orang Afrika, kulit hitam, rambut keriting, bibir tebal, cukup sudah, tapi kemuliaannya luar biasa. Lalu dia tertunduk, tidak ada ya Rasulullah, amalanku cuma kalau aku batal wudu, aku berwudu dan salat 2 rakaat.
Itu namanya sunnatul wudu. Sunnatul wudu sunnah Bilal. Dari Bilal munculnya itu. Nah, begitulah jamaah sekalian. Jadi banyak pujian-pujian kepada sahabat oleh Nabi, dan sahabat tidak besar diri. Nah, sekarang kesimpulannya, bolehkah kita memuji orang lain? Silakan. Kalau orang itu tawadhu, paham ilmunya, kita puji dia tak besar dirinya, silakan. Tak masalah. Ya, tak masalah. Jangan sebaliknya, Pak. Sebaliknya berbahaya untuk diri dia. Nah, kecuali dia mengkaji ilmu seperti ini, ilmu tauhid, insya-Allah kita tak lagi menyadari semua kemuliaan, kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam.